Halo, perkenalkan nama saya Robert Sugiharto Galung dengan NIM 17840 dari kelompok 6. Jadi saya akan mempresentasikan tugas saya dari matkul komputasi awan dengan judul Utility Report System serta sistem pelaporan dan tracking keluhan fasilitas menggunakan Twitter Web App. Jadi kelompok 6 sendiri terdiri atas saya sendiri, Joel Robert dan Muhammad Zaki, Muhammad Zada. Terus perubahannya apa saja? Fase pertama itu saya menggunakan arsitektur dasar yaitu kedokteran SQL publik, fungsionalitas RU sederhana, deployment manual, terus dalam final versionnya atau production, saya menggunakan full isolation, menggunakan PVC, network, private network, secret manager, performa, menggunakan Redis, dan custom domain dan sertifikat SSL yang biasanya diminta kita menggunakan custom domain. Terus automation menggunakan IAC Terraform dan CI/CD pipeline. Terus arsitektur sistem trigger itu seperti apa di saya? Yang pertama itu adalah user meminta request nih ke load balancer dulu. Terus di forward ke front end dan front end berkomunikasi terhadap back end ke application tier. Dan back end untuk bisa menghubungi data tier atau database itu harus melewati PVC dulu atau PVC access connector supaya bisa mengakses. Jadi data tier ini benar-benar terisolasi dari luar, cuma di Google Platform doang bisa diakses. Itu lewat yang dimulaikan, contohnya dari backend. Terus di front end sendiri saya menggunakan apa? Saya menggunakan static HTML plus JS di Cloudflare-nya, no framework. Terus aplikasinya atau backend saya menggunakan API, REST API. Terus datanya sendiri saya menggunakan Cloud SQL dan dalamnya menggunakan PostgreSQL. Terus Terraform sendiri, untuk contohnya ada ini, MainTF atau tempat resource-nya yang nanti digunakan di Terraform. Sebagai contoh ini untuk custom domain, itu ada load balancer, terus variables-nya, project ID, dan sekian. Dan security dan compliance, secret manager, saya menggunakan secret manager secret manager seperti admin pass, admin user, jadi tidak di hardcode. Terus network security menggunakan private service access, jadi cuma bisa dilewati data TPS untuk database ya, itu untuk PVC. Access control menggunakan secret code. Ini sebenarnya perlindungan yang sangat minim, tapi ya bisa lah membatasi bot. Terus performance strategi, jadi untuk query-nya dari database itu kalau terus diminta-minta itu akan membebani SQL-nya sendiri. Jadi solusinya apa? Menggunakan Redis atau CSS site pattern. Jadi hasilnya itu latensinya lebih rendah, kurang dari 5 milisecond untuk kalau hit chest dia dibandingkan SQL fetch yang nyampe 50 milisecond. Jadi biayanya itu mengurangi input output pada Cloud SQL instance. Jadi contoh dari lognya, ini caca hitnya dalam 3,55 milisecond. Terus fitur tambahan apa saja? Pertama itu custom domain, image optimization atau resize, atau scaling. Workflow-nya apa saja? Dari development ke GitHub, untuk ke Cold Build bakal ada trigger. Terus dari Cold Build setelah membuat image nanti lewat artifact registry terus di deploy di Cloudrun. Jadi cost analisisnya pertama-tama yang paling mahal itu adalah memory store karena paling sering dipakai, bukan sering dipakai, paling sering jalan karena tak bisa menggunakan scale to zero. Jadi bakal aktif terus. Terus yang kedua itu PostgreSQL sedikit lebih di bawah Redis lah karena tidak terlalu banyak testing dalam cloud. Jadi yang selanjutnya itu PVC connector yang melindungi tadi. Terus networking untuk load balancer sebagai custom domain tadi untuk custom domain. Terus yang paling murah itu adalah Cloudrun, Cloud dan Storage. Ini hampir digunakan untuk menggunakan kuota free tier. Untuk langsung lanjut saja untuk live demo. Yang pertama-tama itu kita ambil kode regisnya. Jadi kita pertama-tama daftar akun baru, kita kasih contoh satu.
40, hasilnya sama saja untuk mempercepat, dan kode rahasianya itu tugas tahun 2025. Kita tunggu, cek saja tercepat. 88. Oh, kita juga bisa menggunakan das pertama. Waduh, das pertama. Cek, 40, pasti bisa dengan saja. Foto bukti bebas, misal contoh gambar ini. Tasnya ada, bisa ambil, taruh yang gitu. Bulan yang beretensi PNG 3 bulan. Ya, contoh saja. Nah, kilogramnya akan dilo juga ngelap dengan contoh dan gambar PNG tadi jadi dikonvert jadi JPG atau JPG JPG. Dan di spek itu kita menang dengan setelah dia apa seperti jadi untuk generasinya. Nah, berbeda saja. Ada menggunakan dua gambar yang berbeda, yang 300 kali 300, yang tadi itu lebih gede. Yang untuk admin sendiri, fitur admin bisa menghapus dan melihat bukti ya. Kalau untuk bukti ini cuma thumbnail ya, JPG etc. Kalau kita buka, nah itu full size sesuai dengan resolusi ori dan format orinya. Kita bisa edit, kita bikin aksi, kita bisa bikin pengerjaan diedit. Nah, kita keren. Nah, jika sudah diupdate, kita bisa lihat web, kita lihat detail. Sekian, mungkin sekian dari live demonya. Dan jadi apa konklusinya? Konklusinya saya bisa menggunakan GCP ya, bantu dengan alat bantu yang trickier, yang secure, scalable, dan cost efficient. Dan hal-hal yang kakak saya pelajari juga itu, pembuatan Terraform itu harus dari awal, pembuatan PVC yang agak ribet lah, seperti CRUD. Masalahnya kalau misalnya nggak bisa programmer. Terus masalah code start, kalau misalnya kita menggunakan request based, jadi nggak jalan terus. Jadi cuma jalan itu pas kita request saja. Jadi ya butuh waktu untuk hidup. Dan itu di beberapa service seperti tadi. Jadi terima kasih, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.